Lu nonton berita gak sih? Berita apa tuh? Berapa minggu terakhir nih tiba-tiba ada COVID baru di Singapura. Iya. Oh ya? Iya, iya, iya. COVID di Cina, pneumonia Iya, iya. dan beberapa penyakit yang kita alami 3 tahun yang lalu lah. Muncul lagi ya. Muncul lagi. Oke. Itu wabahnya udah menyebar. Iya. Ya betul. Udah sampai Jakarta kalau gua baca. Gua nggak tahu kayak itu, tapi Singapura, Malaysia itu udah. Ya. Dan negara-negara lain. Nah, cuman ada juga nih suka mendadak nih. Apa coba, Bang? MU pecat pelatih. Wah. Itu juga mendadak kan? Tapi Tiba-tiba. Sering. Iya sering. Tiba-tiba tak pecat. Tapi yang sekarang kayak bom waktu ya. Bener. Ya, itu dia. Itu Feeling gue ada bom waktu. Enggak, aja gue bilang, gue begitu lihat lihat aja. wabah ini masuk, Ya. kayaknya ini akan terjadi nih. Iya. Pertanyaannya, siapa yang akan ganti Erik ten Hag ketika dia dipecat? Sebelumnya 80% dari penonton kita nih belum subscribe. Tolong luangin waktu 5 detik. Kita hitung bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe. Like juga dan komen. Tuh dia. Oke. Ayo, mari kita tulis. Tadi pertanyaan apa, Bang? Siapa pengganti Erik ten Hag ketika mendadak dipecat? Kira-kira Nah, kapan Gak sudi gue Ya, bahas gini. COVID ya, itu ya. kan Maret tuh. Maret Februari lah mungkin lah, bentar lagi lah. Potter aja. Legend udahlah. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's go. Harus ada satu nama kan? Iya. Nah. Satu nama, Mas. Oke. Banyak banget ya nulisnya kayaknya. Iya. Ya Satu nih, nama. Oke. Yuk. Yuk, Oke kali ya. ayo arahin ke kamera. 3, 2, 1. Apa itu, Yudam? Luis Enrique. Hah? Klopp. Wih, Nggak bakal. enak banget Klopp. Wah. Emang. Gak mungkin Klopp. Dia Lah, nggak kan Gak gua bakal bilang, hampir dipecat nggak musim mungkin. ini. Kalau Nagelsmann, oke. Kita dari Jurgen Klopp dulu ini bagaimana ini? kayak bisa, Ya. kayak bisa ya. Ini kan kita berandai-andai Iya, kan? andai-andai aja. Iya, kan ini kita berandai-andai. Ini mau Mas pelatihnya nganggur atau apa bebas. Iya. Jadi so far nih semua yang pelatihnya the job nih. Menarik kan? Iya, benar, Oke, benar, coba. benar. Kalau gue kenapa Klopp? Menurut gue yang bisa ngendel ruang ganti MU yang sebrutal itu cuman Jurgen Klopp. Sebenarnya ada satu lagi mungkin Mourinho. Ya tapi kan dapat. Tapi Mourinho udah pernah dan untuk hari ini mungkin Ya susah lah. nggak terlalu bisa lah dia untuk di Liga Inggris. Tapi Iya. kalau untuk MU dengan komposisi main seperti itu, dengan cara melatihnya, cara melatih MU kayak gimana, kayaknya Klopp yang bisa melatih MU. Yang bisa jadi kayak MU is back gitu, bisa beneran di sini. Klopp istimewa sih. Ya, Istimewa banget. mungkin Klopp untuk semua tim gua rasa oke. Nggak ada Bahkan yang mau. even berganti Pep Guardiola mungkin Jurgen Klopp nanti. Gak mungkin lagi. Tapi pertanyaannya adalah, lo kan tahu Klopp orangnya seidealis apa Betul. kan? Iya. Kayaknya Idealis feeling banget. gue nggak mungkin dia. Nggak bakal mungkin. mau. Memang nggak mungkin. Mustahil. Iya. Mustahil. Mustahil ini dia Apalagi kayaknya. dari Liverpool ke MU. Iya. Wah, Ini bunuh kalau diri nggak dia, di bunuh jalan diri. digorok tengah Iya. jalan, Iya, nggak kan? tahu nih. Nggak mungkin memang. Hah? Kecuali Michael Owen tuh juara. deh. Memang Iya. nggak mungkin Klopp, tapi kalau berandai-andai Klopp yang paling cocok. Ya, kalau gua Klopp emang bakal yang cocok sebenarnya buat. Sebenarnya kalau dibilang cocok atau cocokan di MU memang bener. Yang pertama itu harus lu bisa ngomong sama manajemennya. Manajemen itu yang pertama, yang kedua. Bahkan lu kalau harus- gue potong dikit, Am, daripada Pep, cocokan Klopp daripada Pep untuk di MU hari Padahal ini. 2013 tuh yang mau masuk Pep. ya. Oh iya. Bukan Ke MU, Moyes, bukan Moyes. MU. bukan Moyes. Itu Pep. Betul. Cuman karena dia pensiun satu musim. Dan karena nepotismenya Dan Alex nepotismenya Ferguson. Alex Ferguson, Iya. satu negara. Enggak. Ini juga Klopp tuh Pep. Guardiola tuh nolak. Iya karena dia mau libur. Iya, mau Dia dari libur. Barca itu kan 2012. Capek, Dia pensiun. capek juara mulu. Capek juara mulu. Dia bilang gue mau rehat setahun apapun yang terjadi. Nah, Baru betul. tahun 2014 dia mau latih. Gimana lanjutin, Am? Lanjut. Ya kalau misalkan yang tadi dibilang, kalau ya gue jujur yang harusnya yang bisa gini ya, pelatih yang cocok untuk MU itu pertama harus ngehandle manajemennya juga, Ruang ganti. ruang ganti, dan juga salah satunya itu yang paling berpengaruh sekarang adalah boardnya ataupun pemilik. Oke. Karena apa? Menurut gue pemilik yang sekarang itu bener-bener kayak, ya gue tahu Klopp emang nggak dikasih seistimewa MU, gimana iya, banget oleh si pemilik Liverpool. Tapi Klopp itu bisa ngobrol dengan manajemennya sama boardnya lah, Oke. yang membuat dia tuh kemananya bisa ngelihat. Dan menurut gue emang Klopp. Cuman
Kalau Klopp itu mustahil kalau menurut Mustahil, gue. Mustahil banget. Mustahil. Dan menurut gue yang cocok untuk ngelatih sekarang, gue suka Nagelsmann. Alasannya? Karena dia, ya lo lihat lah RB Leipzig kayak gimana sama dia. Tapi kalau gua Ralf boleh jawab, Rangnick, Anda lupa. ya. Dan Nagelsmann pelatih muda. Ya. Ya emang menurut gue Nagelsmann itu lebih keras kepala jadi dari Jose Mourinho loh. Lebih. Nagelsmann. Iya. Ya emang harus pelatih-pelatih Nggak yang harus bisa. ngelatih MU itu yang harus bisa. pelatih-pelatih yang batu, yang keras kelap Erik kepala. Ten Hag batu tuh. Ronaldo Ronaldo dibuang, dibuang. De Gea Lah, menurut dibuang. gue emang Berantem sama menurut- Varane. dan menurut enggak berantem sama Varane Oh, belum. berantem belum. OTW. Tapi kalau misalkan kalau milih kan gue bilang gue nggak bakal dipecat musim ini karena apa emang manajemen MU tuh bener-bener percaya dengan Ten Hag, apalagi musim kemarin dia itu ngejuarain salah satu piala dan juga Terbesar di Inggris. Kan dan udah juga ngasih peringkat Carabao. Kan udah ngasih Carabao, aman dong. ya mas menurut gue bakal dikasih waktu sampai musim depan untuk si Ten Hag. Nah, berarti Gitu dia. kalau musim depan nggak perform, pecat. Kemungkinan besar ya. Iya. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar ya seperti zamannya Chelsea dipegang Abramovich ya kan? Iya, Ketika iya, dia iya, Trust the iya. process dong. Terus- Arteta 2 tahun berturut-turut peringkat 8. dibilang gini, dibilang Apa, lebih parah dong. Iya, enggak, dibilang gini, gue kan pernah bilang di video-video sebelumnya. Arteta 4 musim baru perform, Klopp 5 musim baru perform, Guardiola butuh 3 musim baru perform dan Alex Eh, sendiri, apa? Sir Alex sendiri. Guardiola 3 musim. Tiga musim musim. pertama doang fail. musim sisanya kedua enggak ini banget. Ya. Juara 2 kali beruntun. Musim ketiga dia baru. Baru enggak, musim keempat Liverpool ambil alih setelah 30 tahun, habis itu hat trick. Ya, Ya, oke lah. Tapi menurut gue Sir Alex Ferguson butuh 5 musim. Dan menurut gue Alex nggak ada media dulu. Ya. Ten Hag dan menurut gue Ten Hag bakal perform di MU cuman butuh waktu doang. Dan lo lihat permainan lawan Chelsea itu yang diterapin Baru, sama udah, yang sabar. diterapin sama MU yang seharusnya pada dia pas masuk di MU. Itu aja kalau menurut gua pelan-pelan. Ya. Karena apa? Dia harus mengatur ego para pemainnya. Karena apa? Lo lihat Marcus Rashford, Antonio Martial, Sancho, dulu masih ada ya Ronaldo. Tapi yang lu ego-ego tahu kan tinggi. Ten Hag tuh main bagus tuh nggak cuma lawan Chelsea. Jadi bukan pertama kali dia main bagus, Iya. tapi setelah dia main bagus drop lagi, Iya. drop lagi. pelan-pelan. Itu Sebenarnya namanya sih kalau butuh kalau waktu. gue bicara pemain yang ada pemain yang batu yang Ya. bunga, sebenarnya lu mau nyalain Ten Hag nggak fair karena harusnya lu tahu nih di cut aja semua langsung. Kayak Chelsea ya. Iya. Kayak Chelsea begitu siapa? Todd Boehly. Iya. Pecat, tek, Mak- pangkas mak- semuanya. mulai dari Nah, nol. itu tidak dilakukan oleh MU. Ya, Enggak, benar. makanya kalau lihat baca berita sekarang Casemiro, Varane, Sancho itu mau dijual. Karena Iya, apa? Oh, iya. Karena apa? MU itu lagi mau rebuild ulang pelan-pelan Iya. tapi rebuildnya karena Iya. apa? Emang MU itu lagi dalam krisis financial fair play. Dia pasti butuh yang namanya itu pelan-pelan untuk mengatur Iya. keuangannya. Harusnya, Pak. Iya. Ya, Kalau- itu kalau dia. bedanya MU sama Chelsea, kalau Chelsea langsung buang Ya, semuanya. sebenarnya Ya, maksud ya. gua kalau lu kayak ibarat motong pohon aja lu cabut akar Chelsea itu. Iya. Bully gua rasa positifnya itu dicabut akarnya dibuang ditanam yang baru. Resiko lebih tinggi tapi kecepatannya lebih Ya, betul. cepat Ya gitu tapi kan. itu dia Oke. kan kita lihat pelan-pelan. Ya, butuh ya, waktu. ya, ya. Sebelum Tapi masuk- tahu nggak? Sorry, fun fact, Rangnick itu sebenarnya rekomendasi pembelian pemainnya tuh gila-gila loh. Iya, emang ya. Emang. Alvarez, Declan Ya. Rice, Enzo Fernandez. Odegaard bukan sih? Odegaard nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Terus siapa Salcedo. Iya. Tapi nggak ada yang diterima sama. Iya. Sama Borte karena kemahalan katanya. Iya. Sebenarnya nggak juga kemahalan, soalnya MU jadi beli yang lebih mahal lagi. Iya, itu. Sebelum masuk ke Doli gua pilih Luis Enrique. Gua sebenarnya waktu Chelsea lowong, gua harap Enrique loh yang megang. Oh gitu. Gua juga. Iya, karena Waktu itu menurut ada dua Iya. orang, Enrique sama Nagelsmann. Iya. Enrique presentasi kan ditolak sama Iya. Chelsea sama Iya. Todd Boehly. Iya. Presentasi. Iya lagi. Iya. Bener Cuman lagi. menurut gua Masuk akal ini pelatih bagus, dia pelatih yang bisa direct, lu main bagus, lu possession, lu main direct, itu bisa semua. Itu di Roma aja, waktu dia di Roma pertama kali ngelatih itu 2012-13, Oke. itu mainnya bagus banget. Sampai dia ke Barca dengan megang pemain seperti itu, MSN baru, Iya. dia kan sama Suarez bareng datangnya. Betul. Musim 2014-15 itu langsung moncer, dia 3 tahun prestasinya lu lihat lah. Gila Dan itu. secara permainan dia bisa dibilang bagus, dan juga dia kadang tahu nih cara menang gimana. Oke. Tapi Bang, kalau Luis Enrique nih, gua nanya ya, Iya. nanya. Kayak dia di atas kertas bagus banget lah. Iya. Tapi kalau seandainya ngehandle ruang ganti MU yang sebrutal itu, Nah, gua bilang bisa nggak dia? kira-kira? Dia termasuk pelatih yang agak bodoh amat yang tambang. Lu lihat di timnas, dia nge-cut semua pemain Real Madrid. Ya muda semua. Menurut gue itu ekstrim.
Iya Pemain lagi. muda Iya kan? semua. Iya. Even Betul, betul. Asensio, Sergio Ramos nggak dipanggil. Iya. Walaupun dia La Masia, dia Barcelona, dia berani ngambil itu. Dan dia berani bertanggung jawab. Itu maksud gua, hal itu bisa diterapin sama dia di klub. Ya. Lu nggak gampang. Nggak ada pemain Madrid yang main. Ya. Bayangin aja lu. Padahal Asensio masih oke buat main. Ramos Perform. masih oke. Dan gue lupa kalau nggak salah tuh Lucas Vazquez ya. Ya. Vazquez tuh Spanyol nggak sih? Oke. Iya. Nah, Vazquez juga sama nggak dipanggil sama dia. Dan dia dengan pede, gue pede, gue nggak perlu pemain Real Madrid sih. Iya, Nah, hasilnya nggak kemana-mana Spanyol tapi. ya at least dia masih bisa waktu lah Maroko sih menurut gua sial aja ya. lu passing banyak segala macam, tapi ya not bad lah. Nah, hal tersebut yang gua rasa bisa dia terapin di MU. Dan dia untuk tim kalau MU sekarang gua rasa cocok dia pegang. Oke. Coba Menarik, Thomas menarik. Frank bagaimana ini? Brentford. Kayaknya gue paling unik ya. Iya. Gua nggak Thomas expect. Frank. Ada beberapa alasan sih. Coba gue mulai dari alasan teknik. BTW teknis. dia orang Inggris atau bukan? Inggris. Bukan Inggris. Hah? Inggris. Oh Inggris ya? Inggris. Gue kurang tahu. Britania atau Inggris? Oh Britania mungkin ya, mungkin Britania. Gue Oke. nggak tahu So, sih. coba cekin nih tolong. Ya. Gua penasaran. Gue Coba, teknisnya aja ya. Menurut gue Thomas Frank ada proven. Dia punya pengalaman di Liga Inggris. Liga yang lumayan susah dan ketat. Nomor 2. Oh Denmark ternyata. Denmark. Oke, mantap. Nomor Berarti 2. Skandinavia dia. Oke. Nomor 2 dia punya cara permainan yang atraktif yang menurut gue MU kehilangan semenjak ada Ten Hag, yaitu possession based football, attacking, di defense-nya juga high press, high line, Ya. ya kan. Tapi nomor 3 pentingnya adalah, nomor 3 sebelum kita ke pentingnya, dia pragmatis. Ya. Itu yang kita butuhkan kan. Ya. Apalagi ada masalah ruang ganti, Ya. lo butuh manajer yang pragmatis, ya kan. Manajer yang idealis, yang berani ngambil keputusan. Menurut gue Thomas Frank punya itu. Nomor 4 yang pentingnya, dan mungkin kalian nggak tahu, Thomas Frank itu adalah satu-satunya orang pertama di Liga Inggris yang menerapkan sistem manajemen persepak bolaan yang inovatif. Dia adalah Brentford adalah klub pertama yang membawa big data secara besar dalam rekrutmennya dia, pembelian dia. Dan kalau kita ngelihat 10 tahun terakhir MU masalah terbesarnya adalah rekrutmen. Ya kan? Betul. Tidak ada arah. Tiap manajer Punya berubah. sendiri, ya. Berubah, nanti ya. pas manajernya udah ganti jadi anak tiri, nanti Iya. dibuang, ya kan? Iya. Itu masalah 10 tahun. Ini yang lo omongin Brentford atau Brighton? Brentford. Oh Brighton juga Brighton masalah kayak gitu juga. kan? Beda, Iya beda kan? tapi beda. Kalau Oke. Brighton tuh Moneyball. Lanjut. Iya. Brentford dia nggak punya akademi. Dia hapusin akademi dia ganti ke Brentford B. Dan Brentford B dia di tempat eksperimen pemain-pemain yang dia rekrut dengan harga murah-murahan pakai big data. Ya carilah, lu tau lah kayak mirip Brighton sih. Iya. Jadi XG itu ini. Akhirnya dia ngangkat pemain kayak Said Benrahma, Ivan Toney, Mbeumo, Enzri Konsa, Wisa. Aston Villa, ya. Aston Villa. Aston Villa, Wisa. Norgard, Johnson, pokoknya sekarang Iya, di iya. Brentford lah. Dan dia mengangkat Brentford dari tim yang tidak dikenal, Betul. tidak Iya. pernah di liga utama Inggris, Iya. sampai akhirnya ke liga utama Inggris dan akhirnya bisa stay, nggak gampang loh. Stay. Dan Kita banyak ngeliat- klub-klub gede yang hancur sama dia. Iya, Iya. Lo lihat company breaking records di championship, yang rekor dikalahin ini sekarang hancur. Brentford liga divisi pertama dia langsung mid table. Betul. Musim pertama dia di Liga Inggris, Inggris, langsung ya. mid table. Sekarang masih konsisten kan. Dan menurut gua ya Thomas Frank bisa menyembuhkan penyakit utama MU gitu. Ya. Tidak jelasan dalam rekrutmen kan. Walaupun mungkin Tapi pertanyaannya Iya. ya itu dia yang ruang gantinya Iya. itu karena dia nggak pernah Iya, ngelatih itu baru pemain gua mau gede. ngomong. Pemain superstar. Iya, ya, dia tapi belum pernah ngelatih gua yang kalau besar. lihat auranya nih orang nih beda dari pelatih yang Iya, lain. bener sih. Gaya dia berpakaian, gaya dia Iya, iya. aksi di pinggir Dan gitu. gue Iya, sering iya. dia Iya. ngobrol ngelihat dia interview dia kelihatannya pragmatis gitu. Iya. Pragmatis ideal dan gue yakin walaupun dia kayak yang tadi lo bilang belum pernah nge-handle superstar, Iya. kayaknya bisa sih. Dan menurut gue dari MU empat belum ada ini, superstar juga sekarang. Iya. Tapi Bisa. udah- Casemiro. Ya, Maksudnya maksudnya Wow, Rashford pemenang 5 enam kali tahun Liga dia udah Champions. enggak lah. di udah MU nggak udah superstar. berasa Maksudnya, gede banget kan ada dia. bedanya pemain hebat sama pemain superstar. Superstar tuh di Iya. ego. Iya. Tau nggak? Menurut gue Casemiro tidak punya ego superstar Nggak ada, yang nggak kayak ada. susah Rashford, gua diatur. bilang Rashford ada. Rashford ada. Rashford aja ya. Nah menurut gue Thomas Frank untuk sekarang yang paling realistis, ya kan? Tidak susah-susah banget. Ya. Dan hayal benar, banget benar. kayak Klopp kan. Iya, iya, iya. Makanya jawaban gue Thomas Frank. Itu menarik sih sebenarnya. Thomas Frank menarik sih. Ya, gua melihat dia emang something walaupun seperti Brighton Ya. bagaimana De Zerbi membawa dengan permainan indahnya, tapi Brentford juga punya sisi lain gitu loh bahwa nih dua tim B, ya nggak sih? Iya, iya, iya. Brentford, Brighton yang akan selalu menyusahkan Tim tim-tim gede. besar. Dan walaupun yang lagi terkenal sebenarnya De Zerbi kayak musim ini, Eddie dia Howe? malah megang Thomas Frank. loh. Eddie Howe itu
degradasi, pelatih degradasi. Dulu Iya, biasa apa ya? aja. Biasa aja bukan. Dia Eddie Howe ini kan keangkat karena Newcastle dibeli Arab, Iya. terus ketika main di St. James Park dia auranya Iya, fight benar, gitu benar, aja. Is- Gue disuruh pilih De Zerbi sama Thomas Frank, gue milih Thomas Frank. Jujur. Soalnya De Zerbi ya baru ngangkat Brighton tahun Musim terakhir. Gue juga kalau Thomas Frank saya dari 2018. kalau kan emang juga. gue harus milih kayak gue juga Thomas Frank karena gue udah pengalaman buruk ngambil dari pelatih Brighton kan. itu trauma itu. Trauma, rasa itu trauma ya. gue. Gua enggak salahin itu. Tapi menurut gua ya dia Thomas Frank ini harus ngobrol sama manajemennya juga lah, manajemen MU. Oh, itu pasti. Bagaimana? Karena emang kita tahu sendiri Thomas Frank pasti bener-bener di apa ya, Dan disupport banget sama Dan menariknya klub. kan dia Jerman ini terkenal dengan idealis loh. Iya. Nah, ini unik gitu loh. Artinya pelatih Jerman sekarang kan lagi hype banget. Bener. Lagi bener-bener bagus nih Iya, dengan Klopp dengan Nagelsmann, Tuchel. dan Bentar. Thomas Frank Jerman apa? Oh, Denmark. Denmark. Sorry. Sama idealis juga dia. Ya Skandinavia ya. beda inilah, beda kultur lah, harusnya Ya. seperti itu. Cuman gue tetap Luis Enrique sih. Cuman kenapa sayang gue Chelsea itu nggak Luis Enrique? Enggak kan dia presentasinya gagal waktu itu kan dia. Ya, bully ini Jelek, agak jelek aneh juga dia. ya. Presentasinya meriang jelek. dia presentasi. Gue yakin Gua kalau pas IPK SMA. Enrique akan jauh lebih baik. Ya, Ini pelatih keren. Hamin 1 waktu pas nyiapin skripsinya lupa dia. Lupa dia. proper Iya, iya. testnya gagal Ah. deh di bawah KKM kali. Tapi kalau gue tetap ini sih. Ya. Klopp. Enggak, Kita lihat akhir musim apakah dipecat atau tidak. Oke, bakal ada di sebelumnya- atas MU. Lihat aja, percaya sama gua. Ayo, Oke. yang 80% yang nonton belum subscribe, luangin waktu, itu nggak nyampe setengah detik. Betul. Coba kita hitung sekarang. 5, 4, 3, 2, 2, 1. Oke, sebelumnya like juga. Follow Grombol Media, ada Hakim Garis Partner di Oke. Instagram, di YouTube, TikTok, dan juga Bang Gundo di TikTok untuk Itu mendapatkan update informasi sepak bola. Ayo semuanya. Let's Like, go. comment, share, subscribe. Let's go. Let's go.